biasa. Yes, 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 dahsyat. Iya, nah selamat hari Minggu ya semuanya. Nah hari ini senang sekali di sini ada Ibu Guru Lola, ada Ibu Guru Dedet, dan juga ada Kakak Angel yang akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah untuk memuji memuliakan Tuhan pada hari ini. Nah anak-anak sekolah Minggu, mari kita berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah Minggu kita. Kita menyanyikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepunglah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepunglah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Nah, anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah, nah pasti semuanya punya bakat. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, mungkin juga ada yang bisa main musik seperti Kakak Angel. Nah, kalau Ibu Guru Dedet kira-kira punya bakat apa? Menyanyi, Bu Guru. Wah, pasti suaranya Ibu Guru Dedet ini bagus sekali ya. Nah, anak-anak sekolah Minggu, kalau kita punya bakat dan kita gunakan bakat kita untuk memuji nama Tuhan, pasti kita melakukannya dengan baik ya. Nah, anak-anak sekolah Minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur secara bersamaan. Mari semua ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 118 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi bersama. Kita menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Ya, anak-anak sekolah Minggu, seringkali kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita. Entah dari mulut kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Untuk itu, mari kita datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kiranya mulut kita, tangan kita, dan semua dari anggota tubuh kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil
yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43 berbunyi, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Tapi sebelum itu, dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan doa cerita. Mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar kami dapat gunakan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Ibu Guru Dedet ya Tuhan. Semoga Ibu Guru Dedet dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah juga kami anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya anak-anak sekolah minggu, semuanya sudah siap untuk dengar cerita. Mari duduk dengan tenang. Jangan lagi ganggu-ganggu temannya atau adiknya atau kakaknya di sampingnya. Ya, kalau sudah siap mari duduk dengan tenang. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Elisa membajak menggunakan 12 pasang lembu dan Elia lewat di dekatnya. Ketika lewat di dekat Elisa, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan Elisa tahu maksud itu, bahwa Elisa diminta untuk mengikuti Nabi Elia. Terlihat Elisa mengejar Elia dan berteriak, biarkan saya bertemu dengan orang tuaku dulu. Wah, Elisa mau berpamitan dulu dengan orang tuanya. Elisa meminta agar Nabi Elia mengizinkannya bertemu dengan ayah dan ibunya sebelum pergi mengikutinya. Nabi Elia mengizinkannya. Maka pulanglah Elisa ke rumahnya. Dia mengambil lembunya dan memotongnya serta memasaknya. Lalu mereka makan bersama dengan orang tuanya dan juga teman-temannya. Setelah itu Elisa pamit kepada orang tuanya dan teman-temannya dan pergi mengikuti Nabi Elia. Elisa telah bersedia menjadi pelayan yang baik dan setia bagi Nabi Elia. Elisa setia mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Elia dan Elisa mengunjungi rombongan atau kumpulan nabi yang ada di Gilgal, Betel, Yeriko untuk meneguhkan dan memperkenalkan Elisa kepada mereka. Nabi Elia menyuruh untuk Elisa tetap tinggal di Gilgal, tapi Elisa tidak mau. Dia mau tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun ia pergi. Dan para nabi di Betel dan Yeriko
memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke sorga. Tapi Elisa sudah tahu, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Elisa dan Elia terus berjalan. Ketika tiba di sungai Yordan, Elia memukulkan jubahnya ke permukaan air. Lalu air itu terbagi sebagian ke sana dan juga sebagian ke sini, dan mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka terus bercerita dan tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan mereka. Elia naik ke sorga dalam angin badai. Elisa melihat Elia naik ke sorga. Elisa melihat Elia terangkat ke sorga. Dan Elisa pun mengambil jubah Nabi Elia yang terjatuh, dan Elisa berjalan pulang. Elisa pulang melewati sungai Yordan, dan dia memukulkan jubah Nabi Elia ke atas sungai itu. Sekelompok Nabi Yeriko melihat Elisa dari jauh yang memukulkan jubah Elia ke sungai Yordan, dan air itu terbagi menjadi dua, dan Elisa pun berjalan di jalan yang kering. Dan sekelompok Nabi Yeriko berkata, roh Elia telah ada pada Elisa. Maka datanglah mereka menemui Elisa dan sujud sampai ke tanah. Amin. Ya, sampai situ ceritanya. Ceritanya terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Judul ceritanya Elia dan Elisa. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita mau sama-sama baca Alkitab. Anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, mari ambil Alkitabnya dan berdiri. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat ke-20 sampai 21. Ya, kalau sudah dapat pembacaannya, mari berdiri, kita baca sama-sama ya. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21. 2, 3. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Wah, luar biasa sekali cerita kita pada hari ini. Nah, untuk merespon cerita kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa rajin membaca Alkitab, dan senantiasa rajin berdoa Tuhan, bahkan rajin mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan.
Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami Tuhan. Dan senantiasa ajar kami Tuhan untuk senantiasa rajin belajar, walaupun belajar kami Tuhan masih online, tetapi kiranya itu tidak mengurangi semangat kami. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk senantiasa rajin membantu orang tua kami di rumah Tuhan dan tidak malas-malasan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan senantiasa memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjaga kami, memberikan kesabaran Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, kiranya boleh bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak sekolah minggumu yang dalam pertumbuhan Tuhan, biarlah senantiasa boleh bertumbuh dengan sehat, dengan baik Tuhan, dan Engkau berkati juga Tuhan buat bangsa dan negara kami agar senantiasa aman dan damai dalam perlindungan-Mu. Bahkan Engkau berkati Tuhan setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menangani COVID-19 Tuhan, biarlah semuanya yang dilakukan Tuhan boleh menekan peningkatan kasus COVID yang ada di negara kami Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu, mari dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, anak-anak sekolah minggu tetap berdiri, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Sambil tepuk tangan ya. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.